Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan kita ya. Ya, Kita sekarang di bibliotek. Gimana ngomongnya, Mas? bibliotek. Bibliotek. Di salah satu provinsi di Prancis, Lyon, Pardieu. Yes, kita tadi udah keliling-keliling, udah saksikan macam-macam lah. Nah, sekarang kita mau ngobrol dengan salah satu pelajar Indonesia deh, Ya, bukan Konoha. Indonesia. Pelajar bukan Indonesia. bukan ya Kalau Indonesia. Indonesia bukan Konoha ya. Ya, Indonesia yang sedang belajar di sini sudah 18 tahun, udah 8 tahun di sini. Sekarang sudah selesai master. Mas Fahri. Ya. Fahri siapa lengkapnya? Muhammad Fahri Khalid. Muhammad Fahri Khalid. Ya. Ini Ingat-ingat. buat para santri bisa dicontoh karena Mas Fahri ini adalah alumnus dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Ayo, mana alumnus Gontornya? Oh, Ya. ada. Oke. Ini Mas, tadi cerita-cerita ya soal mungkin yang unik tadi ini, coba selama di sini itu apa yang unik yang ditemukan? Salah satunya misalnya soal Ya. bisa tuker-tuker tadi. Nah, tadi ya kita habis ngomong itu ya. Ya. Jadi kalau di Prancis itu emang ada undang-undang perlindungan konsumen itu. Nah, bukan cuma kan kita kan pernah bikin undang-undang perlindungan konsumen melalui internet gitu kan. Iya. Itulah kenapa ada UU ITE kan awalnya buat. Nah, Prancis benar-benar diterapkan gitu. Mau belanja online, mau belanja fisik datang ke tokonya itu kita punya waktu 30 hari untuk menukar barang gitu. Tukar barangnya? Tukar barang apapun barangnya gitu. Nggak perlu unboxing di video gitu? Nggak perlu. Ya, itu atas dasar kepercayaan gitu. Karena mungkin emang udah standar kehidupannya, budayanya udah saling atas dasar kepercayaan. Iya. Ya sudah gitu. Jadi saya ini Contohnya khusus gimana? saya aja contoh pribadi ya. Saya punya headset. Ya, headset. Sony gitu kan. Boleh sebut merek kan. Harganya itu, berapa gitu? kalau nggak salah tuh 50 euro. 50 euro. Itu seminggu setelahnya rusak, saya ganti lagi. Udah berapa bulannya rusak, yang diganti lagi. Yang baru ya, bukan yang bekas, enggak yang baru. Saya udah ganti 4 kali. Oh, itu jaminannya selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau baju 2 tahun. Kalau elektronik biasanya 2 tahun. Ya. Kalau ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini sangat dijaga selama 2 tahun digaransi. Digaransi. Jadi kalau rusak bisa tukar nggak ada alasan. Ini kan salah pakaian, ini kan tenggelam, ini kan macam-macam gitu ya. Iya, nggak ada. Nggak ribet. Iya, nggak harus. Butuh ini bukti kita bayar. Ya, stoknya itu. Kalau ini kan ada online, kan bisa ada aplikasi. Tadi kan saya udah bilang Fnac ya. Fnac itu bisa kita daftar di situ, punya udah sampai beberapa tahun nggak akan hilang gitu. Jadi bisa tunjukin kita beli di sini. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang lain, barang lain, contoh baju nih. Baju. Nah, itu butuh stoknya aja. Mau ganti berapa kali dalam waktu 30 hari ya. Dalam waktu 30 hari bisa ganti baju. Berarti kalau kita pakai 2 hari ganti lagi 2 hari. Bisa. Nah, itu dipakai teman-teman anak muda. Kayak gitu caranya tuh diakalin. Emang otak-otak kriminal kan kapitalis ya. Nah, ini unik ya, salah satu benar-benar perlindungan konsumen. Kita sih di Indonesia bagus kayaknya ya, undang-undangnya mungkin ya. Tapi implementasinya kita nggak tahu lah. Nah, gimana Mas Erik? Yang jelas kalau dari yang diceritain Mas Fahri, berarti kan undang-undang konsumennya ini benar-benar bukan hanya melindungi dalam bentuk tatanan lip service undang-undang, bukan, tapi lebih kepada after sales yang prima. Jadi itu kan undang-undang itu kan bagian dari after sales akhirnya. Di perusahaan akhirnya menjadi budaya after sales. Berarti dia nggak bisa semena-mena bahwa untungnya sekian itu hanya untuk langsung sekali makan, tapi di dalam untungnya dia itu jelas berarti harus menanggung kalau misalkan Mas Fahri tukar lagi. Ada risiko yang harus ditanggung oleh produsen. Jadi mereka bikinnya pun yang bagus ya, dipertanggungjawabkan. Sama kayak tadi ya, kita lihat ya baju yang memang semi formal, ya di atas 100 lah ya, 150, 200, yang kalau kita kurskan sekitar 3 juta sampai 5 juta lah. Ya, tapi mungkin bagi orang Prancis dengan penghasilan sehari yang katanya Mas Syafi'i bisa 300 euro setiap hari, kerja setengah hari sudah dapat yang katanya orang Indonesia branded, tapi mungkin bagi orang sini biasa. Betul. Nah, itu ya, jadi ini pun dilakukan, ada undang-undang, ada aturan, itu betul-betul dilakukan. Nah,
Ya, untuk perlindungan konsumen. Sekarang coba geser ke yang lain. Misalnya untuk soal yang lain ya, Mas Rindo. Soalnya kan apa? Kalau di Indonesia kan banyak banget ini undang-undang, peraturan dan macam-macam. Iya. Kayaknya implementasinya juga kayak gini nggak serius sih gitu atau gimana? Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Prayogi. Jadi kalau di Indonesia ini ada tumpang tindih Mas antara kebijakan trias politika Ya. untuk pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ya, ya, ya. Dan contohnya ini Mas, eksekutif itu kan seharusnya Mas Fahri kalau di Indonesia itu kan hanya menjalankan undang-undang. Di sini bisa ikut mengusulkan membuat undang-undang Mas. Ya otomatis namanya undang-undang pelaksananya dari eksekutif, dia berhak mengusulkan, ya otomatis mengusulkan yang menguntungkan aja. Oh iya. Iya. Bagi dia, ya. Logiknya seperti itu. Itu di, Mas. ya, di Konoha ya. Akhirnya kan undang-undang apapun yang terjadi dibuat di Konoha itu kan sangat susah Mas mengimplementasikan. Apalagi kalau ada sengketa nanti ujungnya lari ke yudikatif, ke lembaga peradilan. Di lembaga peradilan pun lebih cenderung membela ke eksekutif Mas Fahri daripada ke rakyat. Itu kan tadi terkait konsumen itu mau lapornya kemana Mas? Ada lembaganya mungkin lapornya susah Mas. Iya. Iya. Ya, jadi lembaganya ada, cuman ya buat ini aja, asal ada aja ya. Ada aja. Asal ada, itulah kegelisahan bagi mungkin teman-teman yang ada pernah ada hidup gini di Mas luar. Fahri. Contohnya nih lembaga pelindungan saksi dan konsumen. Oh, Saya iya. pernah minta LPSK. perlindungan di situ. Oh. Nah, itu ternyata ada dananya, ada limitnya Mas. Kalau misalkan kita lapornya bulan-bulan selain di atas Agustus, anggarannya udah habis, nggak bisa Mas. Ini tergantung budget Iya. ya. Kan di situ juga kamu kalau Betul. terlalu banyak nyerang kita nanti anggarannya dipotong loh ya, gitu kan. Iya. Waduh. Nah itu tapi nggak di Konoha itu. Di Konoha itulah. Intinya kalau di sini Konoha. kalau konsumen aja sangat diperhatikan seperti itu, otomatis pelayanan publiknya kan prima iya. sekali. Prima. Betul. Di sini kan dari jalannya aja tuh ya. Ada konsep-konsep Islamnya lah ya. Nah, kalau misalnya anak kaf nih ya nih. Misalnya mungkin ini kan dulu kan Napoleon pernah ke Mesir, pernah invasi sana kan, dia mengambil, bahkan kan dulu nama orang Prancis nggak ada nama keluarga kan dulu. Nah semenjak Napoleon ke Mesir, dia melihat bahwasanya oh namanya ada bin-binnya nih, dia ikutin. Jadi semenjak itu nama orang Prancis ada nama keluarganya gitu. Itu salah satu contohnya aja, itu coba bisa dicek secara historis, ada bukunya tuh, ada, coba cari aja, saya lupa nama bukunya. Ya, jadi Mas Fahri ini belajar sejarah ya, jadi kalau ngomong itu otoritasnya kuat lah. Ya, kita nggak perlu ragukan lah. Ada sistem kaf gitu, kaf tuh kayak bantuan. Kalau kita kayak di Islam tuh zamannya Umar ya kayak Baitul Mal. Jadi pajak dikumpulin ke kaf, nanti kaf dibagi-bagiin ke semua orang gitu. Setiap bulan tuh ada bantuan rumah. Contoh bantuan rumah tuh 70% dari harga sewa apartemen. Sampai 70%. 70%. Misalnya sewanya 1 juta. Maaf, sorry, saya 30%. Nah, 30%. Saya 330. Nah, dikasihnya 100 euro. Jadi bayar rumah cuma 230. Iya. Itu contoh. Nah, misalnya yang punya anak setiap sekolah tahun baru, itu setiap kalau punya 2 anak dikasih 1.350 euro. Itu untuk memulai tahun ajaran baru. Oh, ini khusus Leon aja tuh? Enggak, seluruh Prancis. Nah, sistem kaf betapa tadi kan kayak mirip Baitul Mal ya. Kumpulin, dibagiin yang butuh. Republik ya, Prancis ini? Iya, kalau Republik Prancis kan. Nah, tapi orang menganggapnya Prancis kiri, karena emang yang sebenarnya ke kiri, tapi ya itu kan itu bisa diperdebatkan lah. Ya, aku kan di tengah nih. Ya, gitu. soal kiri kanan itu kan nggak penting itu kiri atau kanan apa tengah apa kiri luar kanan, manfaatnya kan. Kita nggak perlu terjebak ke stigma kiri kanan. Rasulullah itu kiri atau kanan, kita kan enggak gitu ya. Iya, betul. Karena terbukti ya mungkin di sini pun ada buku-bukunya. Kadang bahasa kencangnya itu saya sama Mas Yogi itu kadang non muslim lebih muslim daripada muslim. Karena mereka sering mengutip contoh Atomic Habit. Ya, Atomic Habit. Bangun jam 5 dan segala macam, itu kalau enggak orang Islam kan ngapain kan sebenarnya. Tuh. Kayak ini perkataannya Muhammad Abduh.
kan Muhammad Abduh kan sekolah Mesir ya, dia pernah ke Eropa jalan-jalan itu, dia statement gini kan, saya menemukan Islam di Eropa tapi tidak kutemukan Muslim. Ketika aku ke negara Islam tidak kutemukan Islam tapi ketemukan Muslim gitu kan. Iya itu kan. Islam kan sistem jadi kan. Tata nilainya sistemnya jadi kan. Kalau dari kan tata nilai. Tata nilai. Banyak kan di sini teman saya PhD dia sekolah tentang sipil. Sipil ini maksudnya sipil bangunan? Apa ya teknik sipil. Sipil ya. Engineering. Nah dia engineering, dia bilang semua tinggi trotoar Prancis itu semua sama. Apa? Semua tinggi trotoar di Prancis itu semua sama. Oh, tinggi trotoar itu Iya sama. Karena supaya bis itu yang buat masuk orang yang pakai kursi roda tuh gampang. Oh iya. Karena tingginya semua sama, jadi semua sistemnya gitu. Jadi kan kesetaraan tuh ada gitu. Iya, memang itu warisan revolusi Prancis kan? Apa? Iya. Liberté, Egalite, dan sama fraternité. Iya. Kesetaraan tuh bener-bener ada lah, walaupun itu juga bisa diperdebatkan lagi nanti kesetaraan. Tapi konsepnya udah ada. Jadi ada Iya sih. itu benar dilakukan ya. Jadi Iya. Egalite dan fraternité itu benar-benar dilakukan bahkan sampai ke level yang mendasar yaitu apa? Tinggi trotoar. Tinggi trotoar ya. Iya. Dari tinggi trotoarnya sama gitu kan. Pancasila kayaknya gitu juga kan diterapkan sampai ke hal yang paling basic ya. Tapi itu masih impian ya, masih impian kita lah ya. Semoga nanti tercapai. Nah, terus ada lagi yang bisa diceritakan dari pengalaman hidup di Prancis selama 8 tahun? Itu baik banget ya. Jadi saya ini menemukan banyak orang internasional. Jadi pengetahuan kita bertambah. Oh ternyata dunia ini bukan cuma di sini doang, tapi ada cerita teman saya dari Irak jalan kaki. Oh ada? Oh yang pengungsi? Orang Afghanistan, bukan orang Irak. Iya. Jalan kaki ke Perancis. Itu kan suatu yang cerita saya nggak mungkin saya dapatkan gitu ketika mungkin saya di Indonesia gitu. Cerita itu langsung oleh orangnya. Terus saya juga, setiap bulan Ramadan ada organisasi namanya Oliver de Sage. Nah itu saya pernah juga ikut di situ kayak relawan gitu. Jadi setiap maghrib itu sebelum bulan Ramadan ya saya bilang itu kita bagi-bagi makanan untuk buka takjil. Nah itu yang buat imigran juga gitu. Untuk ngurusin sekolah bahasa Prancis untuk imigran, paper buat masuk ke imigrasi itu diurusin semua gitu. Emang ada gitu. Kristen punya, Islam punya gitu. Jadi buat anak-anak muda Gen Z khususnya jangan lupa. Saya berarti Gen Z. Oh iya, saya juga Gen Z. Saya Gen Z. Jadi Gen Z. Ada orang yang bahkan untuk hidup aja harus jalan dari Afghanistan ke Prancis. Itu jauhnya berapa kilometer? Nanti kita ukur ya, atau teman-teman ukur sendiri lah. Ya. Itu hanya untuk agar bisa bertahan hidup. Lah kok kerjaan di kita aja sudah ngomong budak korporat. Budak korporat ini lebay banget gitu loh. Lemah lu. Ya kan? Enggak, itu ya tahan dikit lah. Masa dikit-dikit ini balance life work balance. Gimana ada orang yang bahkan untuk hidup aja harus jalan kaki ribuan kilometer jalan kaki. Ceritanya gitu. Nah itu jadi teman-teman jangan mudah lemah dikit-dikit ngeluh dikit-dikit nggak ada di situ. Kalau mau fight seperti Mas Fahri ini, ganteng masih jomblo nih. Waduh. Bisa dipertanyakan. Nanti kalau mau pengen bagi ibu-ibu yang pengen punya menantu ini santri loh ini lulusan Gontor bisa hubungi sini ya. Bawa sini. Sini. Ada nanti keluar kan? Iya. Ada PO Box juga. Pensi PO Box. Oke. Terus apa lagi selain itu? Banyak hal banget ya yang saya lihat ini. Sekarang gini soal pendidikan. Gimana soal pendidikan? Itu soal pendidikan ya. Di sini tuh punya sistem setiap kecamatan anggapnya Arendenswang 1, 2 itu punya perpustakaan sendiri gitu. Jadi saya dulu pas saya nulis itu saya sering ke perpustakaan kan. Nah jadi itu ada nenek-nenek sama cucunya gitu. Nenek sama cucunya
neneknya bacain buku Buat cucunya. buat cucunya. Itu dari kecil saya sering melihat berkali-kali. Saya muterin perpustakaan, Artinya itu itu pasti habit ya. habit. Nah, jadi pendidikan itu udah ada dari kecil Bahkan di lingkungan di keluarga. lingkungan keluarga, dan karena di setiap kecamatan ada aksesnya gitu. Iya. Nah, dan saya belum pernah melihat itu di Indonesia gitu, ada nenek-nenek Nah, bawa cucunya datang dibacain buku. Saya belum pernah melihat, jujur ya. iya. Mungkin Mas Bukan pernah karena melihat? nenek-neneknya salah juga, bukan. Cuma Bukan. karena habitnya nggak kebentuk di Itu situ. sistemnya nggak ada yang buat seperti itu. atau kalau saya kira di sana banyak lah. Cuman Mas Fahri aja kan nggak lihat. Oh iya, mungkin ya. Semoga di Indonesia Banyak ada. lah. Iya. Nggak lihat aja. Betul-betul. Ini kan misalnya dengar ilmu yang apa bedanya kuliah di sini mungkin sama cerita lah. Kalau kan Mas Fahri sendiri nggak pernah ya kuliah di Indonesia. Jadi cerita-cerita teman di sana dari sisi kalau ketemu kok orang anak yang kuliah di Indonesia hebat-hebat sih, lebih hebat dari saya yang kuliah di Prancis mungkin gitu ya. Dari level berpikirnya gimana penilaiannya? Oh, level berpikir orang Prancis. Ya, sampean yang Oh, Mas gimana? Wahdi yang kuliah di sini sama teman mungkin yang kuliah di Indonesia mungkin Oke. anak-anak teman-teman yang kuliah di Indonesia ternyata level berpikirnya sudah wah hebat sekali, saya yang kuliah di Prancis cuma segini misalnya gitu. Misalnya. Itu misalnya. Ya. Apakah pernah saya melihat gitu? Iya. Wah, Atau sebaliknya kan nggak tahu. Iya, Saya kan iya. tadi cuma misalnya aja. pada ini berat ini. Tapi takut dipukul netizen nanti. Enggak. Ini kan apa namanya cerita pengalaman kan. Pengalaman aja, pengalaman ya. Nah, pas itu saya S1 S2 kebetulan di Prancis nih kan. Nah, ketika itu saya melihat ada anak S1 S2 di Prancis. Nah, dia kan saya bisa mengukur dari situ kan. Oke, Jurusannya sama, Mas. Jadi sama, bukan sama, maksudnya sosial. Iya, Jurusan iya, sosial sosial. nih. Yes, jurusan sosial ya. Nah, tapi ada banyak hal yang saya kok aneh gitu. Kok pertanyaan gini nggak bisa dijawab. Padahal itu menurut Mas Fahri Itu umum. gampang ya. Contoh sastra Prancis misalnya. Saya tanya tentang buku-buku Prancis, Victor Hugo, Albert Victor Camus. Hugo, Nah, ya, itu Albert masih nggak tahu. Nah, itu kan. Iya. Bahkan nama bukunya dia nggak tahu. Nah, itu bahkan saya juga bingung kan. Gimana sih sastra Prancis? Iya. Jurusan sastra Prancis Iya, makanya. di Indonesia ditanya Victor Hugo, ditanya Albert Camus, Sartre, Masih banyak yang nggak tahu. banyak gitu. yang nggak Masih tahu nggak katanya. Keterlaluan ini Prancis. mungkin namanya tahu. mungkin namanya tahu, tapi isinya itu. nggak tahu. Nah, pasti Apa aja buku-bukunya ya. apa aja itu aku nggak tahu ya, apakah atau aku masih nggak paham gitu. Itu kan jurusan yang dasar. Tapi kalau masalah eksak itu kuat banget. Oh, Indonesia tuh pinter gitu. Masalah eksak ya, ini masalah eksak ya kita ngomongin. Misalkan apa? Teknik sipil tadi. Teknik sipil, matematika, apa kayak fisika, kimia itu. Engineering gitu. Nah, itu jago-jago itu. Tapi kalau masalah mungkin karena di sains sosial di Prancis kan emang udah kuat, udah kuat secara basis ya. Mungkin Sama memang di Indonesia kan iya, ada istilah apapun yang nggak bisa diakalin. kali. Memang Iya. engineering itu mengakar. Iya. Rekayasa apapun itu bisa. Iya, bisa jadi. Loh, ini rekayasa teknologi loh ya. Bukan ngomong ini. Ini teknologi ya. Teknologi, rekayasa teknologi, ya kan? Rekayasa. Karena Rekayasa. iya, Teknologi. iya, betul. Karena aku lihat orang sains sosial di pemerintah juga mungkin jarang juga, karena kebanyakan pejabatnya juga pengusaha kan ya. Bagaimana sih uang ngerti nih? Peng ini tanya nih. Gimana nih? Iya, di Indonesia ini sering terkenal istilahnya peng-peng, Mas. Apa tuh? Berarti peng-peng itu pengusaha melanggar penguasa. Benar berarti Ya, pengusaha. Dia bikin aturan untuk keuntungan bisnisnya sendiri. Karena tadi, Mas, penguasanya tadi bisa mengusulkan undang-undang bahkan. Nah, itu kan. Waduh. Berat ini. Itu soal pendidikan. Pendidikannya. Soal itu, berarti soal pendidikan karena juga pengusaha terus Iya. menteri gitu maksudnya. Aduh, Saya nggak tahu Oh, itu. nggak tahu. Pernah ada itu. Iya, Mas Erik bisa dilacak kok datanya. Itu di Zimbabwe kali. Iya sih, Mbak. Di Vanuatu. Pernah sakit nggak? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Jadi nggak bisa cerita soal kesehatan. Tapi kalau ya. kesehatan di sini di cover gitu. Di Karena cover. setiap orang Prancis punya yang masuk ke teritori Prancis tuh harus punya asuransi kesehatan. Iya. Nah, itu ada namanya Card Vital. Itu bisa kemana aja di cover full. Kalau Mas Farid sendiri? Aku punya. Oh. Aku kerja juga. Nah, itu dikasih di reimburse 100% gitu. Reimburse 100%. 100%. Iya. Nah, anehnya itu pas saya pulang ke Indonesia,
Di sini pagi-pagi rumah sakit di Indonesia kok rame banget. Apakah semua orang pada sakit di Indonesia? Pada ngantri sampai dari pagi saya nungguin. Udah nomor sekian. Itu kan nomor antrian tuh. Di sini rumah sakit sepi. Rumah sakit sepi. Oh, kenapa itu? Karena sehat gaya hidupnya. Nah, makan saya misalnya jam Senin pagi-pagi ini buka jam 10. Sebelum jam 10 orang pada ngantri masuk perpustakaan. Karena ternyata yang penting bukan semua sehat penting, tapi kan ada peribahasa Arab gitu, kalau perut lapar bisa kita tahu gitu. Tapi kalau otak ada yang kurang, otak nggak tahu gitu. Nah, ternyata sakit itu, wah itu kan di sini rumah sakit pagi-pagi sepi. Ambulan juga di situ di rumah sakit itu kan tadi buktinya kesehatan sini benar gitu. Ketika kesehatan benar, otak harus dibenerin. Gitu. Dilayani dengan baik ya. Tuh. Ya. Karena saking nunggunya kok ada yang sakit. Iya. Padahal sudah kangen banget ada orang sakit. Di sini pada nunggu di perpustakaan kampus tuh apalagi buka jam 9. Jadi yang antrinya justru di perpustakaan. Mungkin ini ada lagi Mas, tempat olahraga mungkin. Olahraga atau gini kalau kan banyak olahraga jadi nggak ngantri biasanya. Karena banyak. Oh ya, free ya. Bisa fasilitas enggak, bayar. Kalau kampus gratis karena mahasiswa dulu. Kalau orang Prancis olahraganya gym gitu. Sepeda, lari. Mereka sepeda udah otomatis kan, karena tiap hari sepeda lari. Jadi udah parkiran sekarang terbesar ya. Parkiran sepeda. Di Lyon nih, kata merinya nih, kata wali kotanya bakal jadi terbesar setelah Amsterdam. Katanya. Jadi kesehatan itu di Belanda kemarin, sekarang di Prancis itu lebih ke pencegahan ya. Menjaga orang tetap sehat dengan menyiapkan fasilitas yang memadai. Mungkin ini sedikit apa ya? Enggak, kalau ini beneran nyindir lah. Daripada ngomong ya. Kalau di Indonesia kan selalu ngomong bahwa sehat itu mahal. Bagi saya pribadi saya enggak setuju. Kenapa? Karena sakit itu mahal. Sehat itu murah karena dijaga sebenarnya. Jadi kadang kita setelah periksa terus ngomong sehat ternyata mahal, ya keliru, karena waktu masih sehat itu nggak dijaga. Makanya sama kayak ini ya Mas ya, kalau masuk surga tuh murah gitu. Betul. Masuk neraka yang mahal karena harus ngeluarin duit gitu. Seperti ini ya, begitu ya konsepnya ya. Jadi di sini malah menerapkan Islam. Nah itu betul Muhammad Abduh tadi kan. Terus apa tuh yang dan mungkin ini lagi Mas Fahri, kalau di Indonesia ini juga kan kualitas udara juga tidak dijaga. Ini kan orang banyak sakit ispa dan lain-lain. Ini kan banyak lagi yang masuk ke rumah sakit tadi. Kalau di sini gimana kualitas udaranya? Nah, Lyon itu kan sekarang yang megang tuh kan wali kotanya Partai Hijau. Partai Hijau. Nah, di Lyon nih, jadi semua jalan nih pengen diubah menjadi jalur sepeda. Nah, jadi banyak sekarang sepeda kota. Nah, itu mulai banyak, dibanyakin. Jalan-jalan juga udah dibuat. Jadi untuk kasih tahu ya, saya sering naik sepeda nih. Dari kota satu sampai kota lain itu ada jalur sepedanya. Udah kayak contoh nih, dari Tangerang sampai Bekasi. Itu ada jalur sepedanya di sepanjang sungai. Itu saya kemarin namanya Via Kona sama Foie Bleu. Itu kota yang baru. Itu udah lama sebenarnya, udah lama tapi terus diterusin. Namanya siapa? Itu saya lupa. Ini namanya wali kota ya, karena wali kota yang dulu namanya Jarad Kolong itu udah meninggal. Dia sangat apa? Sangat berjasa untuk kota Lyon. Sampai namanya itu diabadikan di dalam nama stop metro. Gare de Lyon Jarad Kolong, nama halte Jarad Kolong, karena dia dari tahun 2000 dia berjasa bagi kota Lyon gitu. Ya, sorry ya tadi kalau ini kita jangan dipotong ya, tolong jangan dipotong karena itu natural. Tadi ada orang yang mengembalikan koran tadi kan, karena kita di perpustakaan, terus ada orang ambil koran, kembalikan koran, itu tadi sempat tertutup karena itu ya. Apa bahasa Perancisnya koran? Koran normal publicité. Oke. Ya, saya sebenarnya kesini tuh nyari juga kenalan lama. Dulu di direktur Lembaga Indonesia Prancis di Jogja, namanya Melanie Martini, rumahnya sekitar sini. Iya, tapi saya lupa lah. Toulouse. Toulouse, jauh dekat Spanyol ya.
kan selatan juga ya. Ya, selatan sini. Terus kalau ini Mas, mungkin ini ada pertanyaan juga. Kalau tadi kan ini jadi orang-orang yang tua kan masih semangat ya ini baca buku Iya. kan. Ah. Nah, itu kan kalau di Indonesia ini kan dikasih sinetron Mas. oh, iya. Itu kira-kira televisi di sini menyiarkannya Saya apa jadi Mas? pengen Ada. Televisi di sini juga ada. Oh, Ah, ada. sinetron ada gitu. Tapi di sini karena orang tua di sini, perpustakaan ini setiap seminggu sekali ada khusus buat orang tua belajar komputer. oh, Belajar komputer. belajar komputer bagi orang Itu orang lanjut tua, usia di ya. usia. Situ tuh di depan, kalau nggak di bawah. Itu ada dia. Ya. Itu bagus banget. Jadi orang tua bukan hanya lihat TV tapi dipaksa untuk ikut tuh. Biasanya tuh yang ikut demo Palestina tuh ya. Oh. Ini benar nih. Iya. Itu orang tua. Jadi dari Oktober itu sampai tahun sekarang di depan Hotel de Ville, di depan kantor wali kota itu ada asosiasi yang isinya kebanyakan orang tua. Dari jam 6 sampai jam 7 malam itu dia berdiri Oh, iya. setiap hari konsisten. Setiap hari. Oh, kalau Sampai sekarang ada, coba cek. ya, oh. Ini by the way memang Eropa lagi seru-serunya ngomongkan soal bahwa harus dikukuhkan penamaan yang dilakukan Israel itu adalah genosida. Ya. Ya kan? Italia lagi shutdown, disusul Spanyol, kemarin ya. UK sudah, Ya, UK dan London, Prancis sudah. udah Ya. tahun 22 kan ya. Apa namanya kalau di Indonesia ada tadi yang juga itu. berdiri itu gantian atau? Orangnya aku lihat itu terus gitu. Oh. Tapi satu organisasi, satu asosiasi Tapi apapun- kebanyakan isinya orang tua. Apapun gitu. itu menunjukkan Didirikan. kematangan berpikir teman-teman yang sudah senior, Iya. bahwa memang nggak butuh menjadi muslim Ya. untuk bisa mengerti apa yang dilakukan Intinya bebas. kan obor semangat itu pokoknya tiap hari di situ Iya. terus Iya. Tuh. sampai penuh tuntutannya gitu ya. Iya. Di Indonesia itu ada satu, tapi setiap 1 minggu sekali aksi Kamisan itu. Kamisan. Kamisan. Ada kamisan, rebuan ada. Kebuan ada kebuan. Di sana itu tuh yang di Prancis, jadi konsisten, jadi berjuang tahu nilainya gitu. Jadi nggak kayak panas-panas kayak ayam gitu ya. Jadi karena tahu nilainya gitu. Kan Prancis sebenarnya juga udah lama memperbeda Palestina juga udah lama dari zaman Charles de Gaulle, Ya. presiden pertama. Ya, karena 3 hal itu kan 3 dasar Prancis Itu yang udah tadi lama yang hasil perjuangannya. revolusi Prancis itu. Jadi sampai sekarang ini gitu. Saya kira mungkin cukup dulu ya, nanti kita lanjut di Zoom, jangan Di Zoom. dihabiskan sekarang. Kebetulan kita akan geser Iya. naik kereta Iya. ke Paris. Ya. Paris. Ngomongnya Paris gimana? Paris. Ya, Wah, kita akan ke Paris. Nanti telat keretanya ya. Tapi apa namanya? Kita akan lanjutkan ngobrol sama Mas Fahri, tapi nanti di Zoom ya. Nanti ikuti terus karena banyak sekali cerita-cerita yang asik. Tadi kita udah di spill banyak banget. Dulu nih. Mungkin kalau jadi sinetron tuh mengalahkan Tersanjung ya. Wah, Dari episode serinya mengalahkan Tersanjung yang 7 tahun itu ya. Nanti kita sama Mas Fahri mungkin bisa 15-20 tahun lah ya. bisa sampai saya jadi presiden. Iya. Oke, buat teman-teman yang dari Gen Z dan Indonesia, nanti tirulah semangat Mas Fahri untuk berjuang, tidak mudah menyerah, tidak mudah lelah, bahkan menuntut ilmu sampai ke negeri Lyon. Oke, sampai jumpa. Bye-bye dulu. Kita akan bergeser ke Paris. Bye. Kami ingin satu bangsa, satu